Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahreja dengan nomor NIM 1904120057, Program Studi Ekonomi Syariah, kelas D semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Fitri Faijah, MH. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang konsep gadai atau ron. Pengertian gadai. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan ron. Secara etimologi berarti tetap, kekal, dan jaminan. Gadai, istilah hukum positif di Indonesia adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Gadai adalah jaminan atas barang yang dapat dijual sebagai jaminan hutang dan kelak nantinya dapat dijual untuk membayar hutang tersebut jika yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan. Dan selanjutnya, dasar hukum gadai. Menggadai barang boleh hukumnya baik di dalam hadlar atau kampung maupun di dalam safar atau perjalanan. Rukun dan syarat gadai. Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi 3 syarat, diantaranya yaitu yang pertama, harus berupa barang karena hutang tidak bisa digadaikan. Yang kedua, kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang seperti mushaf, barang yang digadaikan. Yang ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan hutang itu sudah jatuh tempo. Dan selanjutnya, ketentuan umum pelaksanaan gadai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan gadai antara lain yaitu yang pertama, kedudukan barang gadai. Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanah yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Yang kedua, pemanfaatan barang gadai. Pada dasarnya, barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai tersebut. Hal ini disebabkan karena status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanah bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu, agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir. Yang ketiga, risiko atas kerusakan barang gadai. Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang disebabkan tanpa kesengajaan murtahin. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa murtahin atau si penerima gadai tidak menanggung risiko sebesar harga barang yang minimum. Perhitungan dimulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada murtahin sampai hari rusak atau hilangnya barang tersebut. Yang keempat, pemeliharaan barang gadai. Para ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat lain. Biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukan sebagai orang yang menerima amanah. Yang kelima, kategori barang gadai. Jenis barang yang biasa digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang yang bergerak dan yang tak bergerak. Di antaranya barang tersebut adalah benda bernilai menurut hukum syara, kemudian benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi,
Selanjutnya pembayaran atau pelunasan hutang gadai. Apabila sampai waktu yang sudah ditentukan, rahin belum juga membayar kembali hutangnya, maka rahin dapat dipaksa oleh si murtahin untuk menjual barang gadainya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya. Selanjutnya yang ketujuh, prosedur pelelangan gadai. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai, sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya. Yang selanjutnya contoh kasus gadai. Yang pertama, bagaimana jika si A berhutang sebesar 3 juta rupiah kepada si B, kemudian si A lantas menyerahkan barang yang dapat dijadikan jaminan. Barang yang digunakan sebagai jaminan tersebut berupa sertifikat tanah sebagai bukti jaminan untuk melunasi hutangnya. Selanjutnya contoh kasus yang kedua. Bagaimana jika si A berhutang sebesar 1 juta rupiah kepada si B, kemudian si A menyerahkan barang yang dapat dijadikan jaminan. Barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut berupa hewan ternak sebagai bukti jaminan untuk melunasi hutangnya. Untuk melunasi hutang kepada si B. Baiklah. Kita akan jawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana jika si A berhutang sebesar 3 juta rupiah kepada si B, kemudian si A menyerahkan barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan. Barang yang digunakan sebagai jaminan tersebut berupa sertifikat tanah sebagai bukti jaminan untuk melunasi hutangnya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah tidak diperbolehkannya bagi si B untuk menggunakan atau memanfaatkan barang yang digadaikan oleh si A, karena status barang yang digadaikan tersebut masih milik si A. Kemudian yang kedua, bagaimana jika si A berhutang sebesar 1 juta rupiah kepada si B, kemudian si A menyerahkan barang yang dapat dijadikan jaminan. Barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut berupa hewan ternak sebagai bukti jaminan untuk melunasi hutangnya kepada si B. Untuk yang kedua, jika barang yang digadaikan tersebut berupa hewan tunggangan atau hewan ternak, maka boleh bagi si B menunggangi maupun memerah susunya jika memang si B memberi makan hewan-hewan tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya punggung hewan tunggangan yang digadaikan boleh dinaiki, begitu pula hewan ternak yang digadaikan boleh diminum. Begitu pula susu hewan ternak yang digadaikan boleh diminum. Akan tetapi wajib bagi yang menunggangi dan meminum susunya untuk memberi hewan-hewan tersebut makanan. Kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu adalah gadai atau ron adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan sebagai pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang tersebut. Gadai atau ron termasuk akad yang bersifat aniyah, yaitu dikatakan sempurna apabila sudah menyerahkan benda yang dijadikan akad seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan kirat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata atau lainnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.